Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita senantiasa wajib bersyukur setiap saat atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran ke-119, Tahrimu Syahadati Zur, haramnya persaksian palsu, bahkan termasuk dosa besar. Syahadatuz zur, persaksian palsu, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan dia termasuk dalam kategori dosa besar yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kenapa? Karena di dalamnya terkumpul antara kedustaan yang merupakan perangai yang sangat buruk, dan juga antara at-tasabbub fi idaati hukukil muslimin, yang merupakan sebab terlalaikannya, terluputkannya hak-hak kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikannya sebagai dosa besar. Kenapa? Karena asarnya, karena dampaknya ini sangat besar terhadap kaum muslimin. Dan ini juga yang pernah terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terjatuh kepada perkara ini, yaitu persaksian palsu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhkanlah oleh kalian qaulaz zur, perkataan zur, perkataan palsu. Az-zur itu maknanya adalah al-kazib wal buhtan. Al-kazib dusta, atau al-buhtan. Buhtan itu lebih besar dosanya daripada hanya sekedar dusta saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan berbicara yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya syahadatuz zur, persaksian palsu, ini merupakan kategori dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau nggak aku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami mau. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa kana muttaqiyan fajalasa faqala ala wa qawla zur
wa mazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, kemudian Nabi SAW pun duduk dan bersandar, kemudian mengatakan ala wa qaula zur, berhati-hatilah terhadap persaksian palsu atau perkataan dusta. Ala wa qaula zur, ala qaula zur, famazala yukariruha. Nabi SAW senantiasa mengulangi terus qaula zur, ala wa qaula zur, dan hati-hati sama apa? Persaksian palsu, perkataan dusta. Hatta qulna laitahu sakata, sampai para sahabat mengatakan seandainya Nabi SAW pun diam. Seandainya Nabi SAW diam. Ini menunjukkan, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, dosa besar yaitu persaksian palsu, bersaksi palsu. Dia bersaksi bahwasanya, contohnya misalnya dalam hukumah ya, dalam pengadilan, dimintai persaksian, wahai fulan, apakah benar si A ini telah melakukan pencurian? Dia mengatakan, oh tidak, dia tidak melakukan pencurian. Persaksian palsu. Tapi kalau untuk membela, gimana Ustaz membela kehormatan? Nah, ini lain lagi ceritanya ya. Ini dia bersaksi palsu nih. Wahai fulan, apakah engkau bersaksi bahwasanya orang ini orang baik? Oh enggak, dia pencuri, padahal itu orang baik. Menuduh yang benar disaksikan menjadi tersangka, pelaku, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Masya Allah, persaksian palsu. Ini dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Umar Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan syahadatuz zur termasuk dalam kategori dosa besar. Beliau mengatakan al-kabiratus sadisah asyarah, dalam dosa besar yang ke-16 beliau menyebutkan syahadatuz zur. Syahadatuz zur, persaksian palsu. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya persaksian palsu ini adalah dosa besar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina la yashhaduna zur." Dalam surat Al-Furqan ayat 72, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka yang tidak melakukan persaksian palsu. Syahidul zur qad irtakaba azaim. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang melakukan persaksian palsu itu melakukan beberapa dosa. Yang pertama al-kadzib wal iftira, yaitu dusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, dalam surat Ghafir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah orang-orang yang melampaui batas dan berdusta. Begitu juga dalam athar disebutkan riwayat Imam Abu Daud, walaupun sanadnya disebutkan dhaif, dibawakan oleh Imam Az-Zahabi sebagai syawahid, adalat syahadatuz zur bil isyraki billah. Syahadatuz zur itu disamakan sebanding dosanya seperti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30 tadi yang sudah kita sebutkan, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Dan jauhilah oleh kalian rijs, perbuatan syirik, beribadah, menyembah authan itu berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan serta disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Tidak akan bergeser kedua kaki orang-orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sampai wajib baginya masuk ke dalam neraka. Dalam lafaz secara lengkap disebutkan, syahiduz zur la tazulu qadamahu hatta yujibullahu lahu mannar. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan demikian, tapi sanadnya dhaif dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Tidak akan bergeser kedua kaki orang-orang yang bersaksi palsu sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam api neraka. Jadi dosa yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang bersaksi palsu adalah dusta. Nabi SAW juga mengatakan, yutbi'u al-mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadzib. Seorang mukmin itu diciptakan bukan untuk melakukan khianat dan juga bukan untuk berdusta. Jadi khianat dan dusta ini bukan termasuk sifat orang-orang beriman. Kalau misalnya ada orang yang beriman berdusta, gimana Ustaz? Nah, itu dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Artinya seharusnya sepatutnya orang yang beriman tidak berdusta. Tidak berdusta. Karena hawa nafsu, syaitan bermain, maka mereka pun akhirnya berdusta. Dosa yang dilakukan oleh orang yang bersaksi palsu yang kedua adalah annahu zalama allazi syahida alaihi hatta ukhiza bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuhu. Bahwasannya orang yang melakukan persaksian palsu, dia menzolimi orang yang syahida alaihi masyhud, orang yang dijadikan saksi, orang yang terkena pidana, orang yang yang sedang dia persaksikan atasnya, sampai ukhiza bi syahadatihi, sampai dia mendapatkan hasil keuntungan dari persaksiannya dengan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Masya Allah. Padahal saudaranya tidak melakukan perbuatan buruk, dia mengatakan, oh ini nih fulan melakukan perbuatan buruk, oh ini fulan begini dan begitu, padahal tidak ada demikian. Tidak seperti yang dia tuduhkan atau tidak seperti yang dia persaksikan. Kenapa? Karena dia dibayar. Ada orang yang membayarnya, memerintahkannya, kalau kamu nanti bersaksi begini dan begitu untuk membela saya dan menjatuhkan si fulan, maka kamu akan mendapatkan harta ini dan itu. Subhanallah. Makanya tadi disebutkan bahwasanya persaksian palsu itu bisa merusak tatanan masyarakat. Yang tadinya dia tidak ada masalah dengan si fulan, karena dibayar untuk bersaksi palsu, akhirnya dia ada masalah tuh. Akhirnya berselisih dan timbul dendam. Yang ketiga, dosa orang yang melakukan syahadatuz zur adalah anahu zalama allazi syahida lahu bi an saqa ilaihil mal al haram fa akhadhahu bi syahadatihi wa wajabat lahun nar. Bahwasanya dia menzolimi orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi, ada yang bersaksi jujur, oh dia tidak bersalah, tapi dia dibayar kemudian untuk mendustakan persaksian yang tadi sudah berkata jujur. Oh tidak demikian, dia membawa alibi, membawa alibi itu alasan-alasan sebagai penguat argumentasinya, dan dia juga membawa bukti-bukti yang dibuat-buat supaya alibi dia dapat diterima oleh hakim, sehingga argumen-argumennya diterima oleh hakim. Merekayasa sebuah kejadian seakan-akan yang bersalah adalah bukan terdakwa yang dia bela, tetapi musuh dari
terdakwa yang apa namanya yang lain. Artinya dia dibayar untuk membela orang yang bersalah dan supaya menuduh orang lain agar kesalahannya ditimpakan kepada orang lain. Subhanallah, ini luar biasa, jahat sekali. Karena mementingkan, mengharapkan uang sedikit, kehidupan dunia, sehingga dia membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nabi SAW sudah pernah mengatakan, pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bawakan hadis ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qadaitu lahu min mali akhihi bi ghairi haqqin fala ya'khuzhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Siapa saja yang melakukan sebuah keputusan dan dia membela persaksian orang yang salah tanpa hak, maka hendaknya dia jangan mengambil hartanya sedikit pun juga. Nggak boleh kita diminta untuk bersaksi palsu kemudian dibayar. Kata Nabi SAW, fala ya'khuzhu, jangan ambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sungguhnya aku memotong rantai-rantai yang bisa menjadikan sebab orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dia ambil, sama saja dia mengambil satu bagian dari api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan mau kalau misalnya kita disuruh, kamu saya bayar ya 1 miliar membela saya di pengadilan agar dinyatakan tidak bersalah. Yang bersalah biar dilimpahkan ke si fulan saja. Biar dilimpahkan ke si fulan saja. Nah, ini semuanya adalah perbuatan yang tidak benar, yang menjatuhkan kehormatan saudara muslim yang tidak bersalah menjadi salah, dan dia membela kejahatan, membela keburukan. Nah, ini termasuk dosa besar. Yang keempat di antara dosa syahadatuz zur adalah annahu abaha ma harramallahu wa asamahu minal mal wad dam wal 'id. Bahwasanya dia menjadikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menjadi boleh, membolehkan yang Allah haramkan. Allah mengharamkan dia mengambil harta dari perbuatan salah, perbuatan zalim, sehingga dia telah menjadikan sesuatu yang tidak halal untuknya menjadi halal, menghalalkan untuk dirinya sendiri. Ustadz, kalau misalnya dia mengatakan, nggak apa-apa, yang penting nanti saya minta maaf setelah kasus ini selesai, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada orang ini yang telah melakukan persaksian palsu. Nabi SAW juga sudah mengingatkan, kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim satu dengan yang lainnya haram. Maluhu wa damuhu wa irduhu. Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Tidak boleh hartanya diambil sembarangan. Harta kaum muslimin tidak boleh diambil sembarangan. Tidak boleh diambil tanpa hak. Begitu juga darahnya tidak boleh dialirkan tanpa hak. Darah kaum muslimin berharga, tidak boleh dialirkan tanpa hak. Begitu juga kehormatannya. Kehormatannya harus dijaga. Jangan sampai karena ego, karena mengikuti hawa nafsu, dia cerita sana sini untuk menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Padahal saudaranya sendiri, sama-sama muslim. Dia untuk membela, mencari kebenaran tentang dirinya, mencari dukungan, dan dia menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Subhanallah, ini luar biasa. Ini dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim satu yang lainnya haram.
Tidak boleh hartanya diambil sembarangan, tidak boleh dialirkan darahnya sembarangan, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya sembarangan. Harus dijaga. Kalau kita mengetahui saudara kita seorang muslim memiliki aib, tutup rapat-rapat, gak usah cerita-cerita, biar kita saja yang tahu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib saudara kita ini ditutupi oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh cerita-cerita aib saudara kita kepada orang lain. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, dia malah bongkar. Hati-hati, al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalnya. Kalau dia membuka aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sendiri. Yang dia tutup-tutupi aibnya dari dosa-dosanya dia, Allah Subhanahu wa taala akan ungkap kepada makhluk. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau dia membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya sendiri. Walaupun dosa itu dia lakukan di rumah sendirian tanpa ada yang melihat, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar. Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya. Jadi harus diperhatikan ya, nggak boleh menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dengan persaksian palsu kah, dengan perkataan dusta kah, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang tadi sudah kita katakan, sudah kita sebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaihi. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi SAW mengatakan menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, berkata dusta, dan persaksian palsu. Nabi SAW senantiasa mengulanginya sampai para sahabat mengatakan laitahu sakata. Semoga Nabi SAW diam. Dan hadis-hadis yang pernah kita baca juga di dalam beberapa pelajaran yang lalu, dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Faqara'a Rasulullah SAW miraran, qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, qala al-musbilu al-manna wal mannanu wal munfiku sil'atahu bil halifil kazib. Ada 3 golongan, kata Nabi SAW, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat, tidak akan ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Nabi SAW senantiasa mengulangi kalimat ini, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, sampai beberapa kali. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, sangat rugi orang-orang ini wahai Rasulullah. Siapa mereka? Kalau yang pertama Nabi SAW mengatakan al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Al-mannan, yang kedua orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Hati-hati ya, jangan ungkit-ungkit kebaikan kita, ini bisa membatalkan amal. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan amalnya dengan perbuatan baiknya yang diharapkan mendapatkan amal jariyah, dia malah ungkit-ungkit. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan amalan-amalan kalian, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian dengan man, dengan diungkit-ungkit lagi, dengan dicerita-ceritakan ke orang lain. Gak perlu, ngapain? Sama saja kita membatalkan amalan kita sendiri. Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sayang. Sudah
mendapatkan pahala yang banyak, amalan jariyah, malah kita batalkan sendiri, malah kita hapus sendiri. Sayang ya, sayang. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, dan orang yang berdagang dengan sumpah palsu, dengan perkataan dusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari pelajaran kali ini kita bisa dapat ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, at-taglizu fi tahrimi syahadati zur, beratnya keharaman syahadati zur, persaksian palsu. Kenapa? Karena itu dalam kategori dosa besar. Dan kita sudah bahas yang namanya dosa besar itu kalau di dalam nas, di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ada kategori-kategori ancaman berupa api neraka, berupa tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih berupa api neraka. Maka itu semuanya ada dosa besar. Termasuk di dalamnya qaulaz zur atau syahadatuz zur, yaitu persaksian palsu. Kemudian kesimpulan yang kedua, annaha min a'zami dzunub lima fiha minal kadzib wa ida'ati huquqil muslimin. Bahwasanya syahadatuz zur, persaksian palsu, termasuk kategori a'zami dzunub, dosa yang besar, karena di dalamnya terdapat kedustaan dan menyia-nyiakan, menjatuhkan hak-hak muslim, bahkan menjatuhkan yang namanya kehormatan kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, wajib kita berhati-hati, menjaga diri, jangan sampai kita terjatuh kepada syahadatuz zur, persaksian palsu yang dilarang, yang diharamkan di dalam agama kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik agar kita senantiasa bisa menjauhkan diri kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa yang besar yang membinasakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufiknya sehingga kita bisa beramal soleh semampu kita dan ditetapkan amal tersebut sebagai pemberat timbangan kita pada yaumul hisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.